Selamat datang kembali di konten berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu paradigma baru di dunia pemrograman, yaitu flow control atau conditions. Namun sebelum kita belajar apa itu flow control, apa itu conditions, kita akan belajar beberapa objektif pendukung lainnya sehingga teman-teman bisa memahami penggunaan flow control dengan baik di dunia pemrograman. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa objektif, yaitu apa itu tipe data Boolean, kemudian comparison operators atau operator pembanding, kemudian operator Boolean, dan juga flow control. Nah, apa sih itu tipe data Boolean? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari 3 tipe data umum, yaitu integer, float, dan string. Selanjutnya, kita akan menambahkan satu tipe data baru di dalam kamus tipe data kita, yaitu tipe data Boolean. Tipe data Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki nilai true or false. Nah, contohnya misalnya kita ingin membuat variabel apakah mobil itu berwarna merah atau tidak. Misalnya, is car big sama dengan true. Kemudian kita bisa memprint juga hasil daripada variabel ini. Misalnya, print is car big. Kemudian kita coba cetak, maka hasilnya adalah true. Kita juga bisa merubah nilainya menjadi false, misalnya false, maka hasilnya adalah false. Selanjutnya kita akan coba menguji apakah tipe datanya benar-benar bertipe data Boolean. Coba cek print. Untuk mengecek tipe data kita menggunakan perintah type is car big. Coba jalankan lagi programnya. Hasilnya adalah false dan tipe datanya adalah Boolean. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar satu operator, yaitu operator matematika. Selanjutnya kita akan belajar 2 operator baru, yaitu operator pembanding dan juga operator Boolean. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan 2 nilai dan menyimpulkannya ke dalam satu nilai Boolean. Nah, operator pembanding itu ada 6, yaitu operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Misalnya kita punya umur sama dengan 18, kemudian kita cek apakah umur, print, umur besar 10. Kemudian kita bisa mengekspek hasilnya adalah true, karena 18 lebih besar daripada 10. Coba kita jalankan. Kita juga bisa menggunakan operator pembanding untuk tipe data string. Misalnya, coba kita hapus dulu ini. Misalnya nama sama dengan, kita menggunakan nama Fuad, kapital. Kemudian kita coba bandingkan apakah nama sama dengan Fuad jika Fuad kita tulis dalam huruf kecil. Nah, kita coba jalankan, hasilnya adalah false karena nama Fuad itu menggunakan Fuad dengan huruf kapital, sedangkan Fuad di sini menggunakan huruf kecil. Atau bagaimana kalau misalnya kita menggunakan huruf besar di awal? Hasilnya juga akan tetap false karena memang tidak sama. Selanjutnya operator Boolean. Nah, operator Boolean ini kita gunakan untuk mengevaluasi 2 nilai dari operator pembanding menjadi satu nilai Boolean. Nah, di Boolean operator ini ada 3 operator, yaitu operator AND, OR, dan juga NOT. Nah, pertanyaannya, kapan sih operator Boolean ini kita gunakan? Anggaplah misalnya kita masuk ke dalam sebuah wahana permainan. Kemudian di wahana permainan itu ada peraturan tertulis bahwa yang bisa bermain hanyalah orang dengan tinggi badan di atas 150 cm dan umur di atas 15 tahun. Nah, dengan Boolean operator kita bisa menentukan apakah seseorang bisa bermain atau tidak. Misalnya kita punya tabel seperti berikut. Anggaplah misalnya si A memiliki tinggi badan 140 cm dan umur 18 tahun. Nah, si A tidak memenuhi kriteria tinggi badan sehingga si A tidak bisa bermain. Begitu juga dengan B. B memiliki tinggi badan 150 cm dan umur 14 tahun. Si B tidak bisa bermain karena umurnya masih di bawah 15 tahun. Sedangkan si C, dia memiliki tinggi badan 170 cm dan umur 20 tahun, sehingga si C dapat diperbolehkan bermain di wahana tersebut. Operator OR akan menghasilkan nilai true jika kedua nilai dari comparison operators bernilai true. Sedangkan operator OR akan bernilai false jika kedua nilai dari comparison operators bernilai false. Nah, kita bisa menganalogikan penggunaan daripada operator AND dan juga operator OR. Contoh pemanfaatan operator AND itu sama dengan wahana yang tadi kita jelaskan sebelumnya.
hanya anak-anak dengan tinggi badan 150 cm dan umur di atas 15 tahun yang diperbolehkan bermain. Sedangkan analogi untuk penggunaan operator OR itu seperti rem lampu belakang kendaraan bermotor. Lampu belakang akan menyala jika kita menginjak rem kaki atau menekan rem tangan, atau keduanya. Dan lampu tidak akan menyala jika kita tidak menginjak rem kaki atau menekan rem tangan. Nah, kita bisa menyelesaikan dua kasus tersebut dengan menggunakan program Python. Misalnya untuk kasus pertama yaitu hanya anak-anak dengan tinggi badan 150 cm. Kita tulis dulu 150 cm ke atas. Dan umur di atas 15 tahun. 15 tahun ke atas yang bisa bermain. Kita akan coba mengambil dua variabel, tinggi badan dan juga umur, menggunakan menggunakan fungsi inputan. Misalnya tinggi sama dengan integer input, masukkan tinggi badan. Kemudian umurnya sama dengan integer input sama dengan masukkan umur. Kemudian kita coba menguji apakah kedua kondisinya akan memenuhi kondisi yang kita harapkan. Misalnya print tinggi, kita harapannya adalah di atas 150, N, kita akan menggunakan operator N, umur di atas 15. Coba kita inputkan contoh kasusnya. Misalnya tinggi badannya adalah 100 cm, kemudian umurnya adalah 10. Maka hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Karena ini sesuai dengan tabel N yang kita jelaskan sebelumnya. Karena tingginya adalah 100 tidak lebih besar daripada 150, maka hasilnya adalah false. Sini false, hasil yang pertama adalah false. Kemudian karena umurnya masih di bawah 15 tahun, maka N false. Sesuai dengan tabel kita sebelumnya, false and false akan menghasilkan nilai false. Coba kita berikan kondisi true dan false. Misalnya tinggi badannya 170 cm, berarti hasilnya true. Kemudian umurnya misalnya 14 tahun. Maka true and false akan menghasilkan nilai false. Begitu juga sebaliknya, jika nilainya false and true, maka hasilnya juga false. Coba kita hasilkan nilai true itu dengan cara kedua sisinya bernilai true. Tingginya 170, kemudian umurnya misalnya 20 tahun. Maka hasilnya adalah true. Maka hasil ini sesuai dengan tabel N yang kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya bagaimana dengan kasus kedua? Coba kita komen dulu. Misalnya rem kaki. Input menginjak rem kaki. Ya atau tidak. Kemudian rem tangan. Input menekan rem tangan. Ya atau tidak. Kemudian kita coba print. Karena lampu belakang menyala ketika kita menginjak rem kaki atau menekan rem tangan, maka programnya akan menjadi rem kaki sama dengan ya. Dan di sini operator booleannya adalah OR, rem tangan sama dengan ya. Nah, misalnya dia menginjak rem kaki namun tidak menekan rem tangan. Ya. Sini ya. Kemudian di sini tidak. Maka hasilnya adalah true. Karena true or false hasilnya adalah true. Coba kita lengkapi lagi sedikit di sini. Atau misalnya dia menekan rem tangan tapi tidak menginjak rem kaki. Misalnya di sini tidak, di sini ya. Maka hasilnya juga true. Atau dia menginjak dan menekan, berarti hasilnya true juga. Kecuali dia tidak menekan rem tangan dan juga tidak menginjak rem kaki, maka hasilnya adalah false. Dan nilai ini sesuai dengan tabel OR yang telah kita jelaskan sebelumnya.
Operator berikutnya adalah operator not. Operator not ini digunakan untuk menegasikan dari hasil sebelumnya. Misalnya kita punya variabel is car rate sama dengan true. Kemudian kita coba cetak hasilnya, print is car rate. Maka hasilnya true. Tapi kalau kita coba negasikan menggunakan keyword not, maka hasilnya akan menjadi false. Begitu juga sebaliknya, jika nilai awalnya adalah false, jika false kita negasikan, maka hasilnya adalah true. Hasilnya true. Nah, setelah kita memahami operator pembanding dan juga operator boolean, barulah kita bisa mempelajari flow control. Nah, apa sih flow control? Flow control itu kita gunakan untuk menentukan kode mana yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi yang telah kita tentukan. Kita bisa menganalogikan fungsi dari flow control seperti sebuah mobil yang sedang bertemu di persimpangan jalan. Nah, jika mobil ingin menuju ke titik A, maka mobil harus berbelok ke kiri. Namun, jika mobil ingin ke titik B, maka mobil harus berbelok ke arah kanan. Di dalam dunia programming, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, untuk melakukan itu, kita akan menggunakan 3 keyword baru, yaitu keyword if, else, dan elif. Keyword if digunakan untuk membuat control flow dasar. Misalnya kita hanya memiliki satu kondisi. Oke, misalnya kita punya variabel umur sama dengan 30, kita langsung saja nilai. Kemudian kita coba menggunakan konsep control flow, if umur besar 25, kemudian print dewasa. Karena nilai umur yaitu 30 lebih besar daripada 25, maka dewasa akan dieksekusi oleh program Python. Coba kita jalankan programnya. Selanjutnya adalah keyword elif. Keyword elif kita gunakan jika kita memiliki beberapa kondisi. Misalnya umur di atas 25 tahun kita sebut dia dewasa, umur di atas 18 tahun kita sebut dia remaja, dan umur 5 tahun kita sebut anak-anak. Maka programnya akan menjadi seperti berikut. Kita gunakan elif umur besar 18, kita sebut dia remaja, dan elif lagi, elif umur besar 5, kita sebut dia anak-anak. Kita coba eksekusi programnya. Maka karena umur di sini masih 30, maka hasilnya adalah dewasa. Coba kita misalnya input 22, maka ekspektasinya adalah hasilnya remaja. Kalau kita input 10, maka ekspektasi hasilnya adalah anak-anak. Selanjutnya keyword else. Keyword else kita gunakan sebagai nilai default. Keyword else kita gunakan sebagai hasil default jika seluruh kondisi di atas itu tidak terpenuhi. Misalnya kita tambahkan di sini else print balita. Misalnya umurnya adalah 10, maka hasilnya adalah anak-anak. Kalau kita input misalnya 3, maka hasilnya adalah balita. Bahkan jika kita menginput misalnya -1, itu juga hasilnya adalah balita. Kenapa? Karena else ini adalah kondisi default. Ketika seluruh kondisi di atas tidak bisa terpenuhi, maka else akan menjadi kondisi default. Selanjutnya sebagai latihan, teman-teman bisa membuat program baru yang mendapatkan input satu variabel, yaitu variabel nama. Jika inputannya adalah admin, maka outputnya adalah hi admin. Sedangkan jika inputannya adalah nama selain admin, maka outputnya adalah selamat datang nama tersebut. Sebagai kesimpulan video ini, kita sudah mempelajari tipe data baru, yaitu tipe data boolean yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true or false. Kita juga sudah mempelajari 2 operator baru, yaitu operator pembanding, yaitu untuk membandingkan 2 nilai. Kemudian kita juga mempelajari operator boolean, yaitu yang digunakan untuk membandingkan 2 nilai dari operator pembanding. Kemudian kita juga sudah mempelajari flow control untuk menentukan program mana yang harus dieksekusi berdasarkan kondisi yang sudah kita tentukan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian video kita kali ini, sampai ketemu di berikutnya.